Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay today? I hope so. Okay, welcome back to my class. Welcome back to English class. Still with me, Mrs. Nida. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Thank you. Semoga pelajaran bahasa Inggris hari ini lancar ya. Jangan lupa sediakan buku serta buka LKS halaman 46. Nah, untuk chapter 4 ini, Miss Dida will explain you akan membicarakan tentang singular and plural. Apa itu singular and plural? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang singular dan plural, ada baiknya anak-anakku semuanya mengetahui apa itu artikel. Nah, ada artikel a, an, dan the. Sering ya kita melihat kata-kata ini. Nah, artikel-artikel ini biasanya digunakan untuk memodifikasi kata benda karena kita akan membicarakan tentang benda ya. Benda yang ada di sekitar kita termasuk di kelas, di rumah, di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh gambar yang pertama. Ada gambar sapu, bahasa Inggrisnya adalah a broom ya. Sebuah sapu. Yang gambar yang kedua a bag. Sebuah tas. Nah, yang ketiga a table. Sebuah meja. Yang keempat a chair. Sebuah kursi. Nah, yang terakhir ini adalah an apple. Sebuah apple. Nah, di antara 5 gambar ini menggunakan artikel yang berbeda. Artikel itu a, an, dan the. Nah, kenapa Bu Nida apple di sini menggunakan an, padahal mereka itu artinya sama-sama sebuah. Nah, anak-anakku yang perlu kalian tahu, itu digunakan untuk kata benda yang berawalan dibaca konsonan. Contoh kalau broom kan diawali dengan huruf yang bunyinya b gitu ya, broom. Jadi dia menggunakan bukan en. Nah, yang nomor 5 atau gambar nomor 5 ini adalah apple, karena apple itu adalah bacanya adalah vokal apple. Nah, kayak tulisannya huruf A tapi bacanya apple, pakai huruf E gitu ya. Kita bacanya kayak E gitu ya. Maka dia menggunakan artikel en, bukan e. Nah, kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, eye artinya mata. Eye. Kalau kita tulis satu persatu itu tulisannya eye adalah A sama I gitu ya. Eye gitu ya. Eye, mata artinya. Makanya kita menggunakan artikel an, artinya adalah sebuah mata. Lanjut bawahnya actor. Actor adalah seorang aktor. Actor. Maka dia menggunakan an, artinya adalah seorang aktor. Bawahnya yang ketiga oven. Kalau kita bilang oven maka huruf yang keluar pertama kali adalah o. Oven ya. Maka dia menggunakan artikel an, artinya adalah sebuah oven. Nah, gambar di sampingnya lagi yang keempat, tree artinya adalah pohon. Jadi kalau sebuah pohon pakainya adalah a tree gitu ya. Lanjut dog. Keluar huruf d gitu ya, dog. Jadi dia menggunakan artikel e. Lanjut bed, yaitu ranjang tidur ya. Jadi menggunakan e. Nah, kita lanjut. Nah, apa perbedaannya antara e, an, dan the? Kok masih bingung ya Bu Nida? Mereka e sama an itu artinya adalah sebuah ya. Kita lihat contohnya lagi di bawahnya ada an hour, tulisannya hour gitu ya. Nah, tapi kenapa pakai an Bu Nida? Kenapa enggak pakai e? Karena kalau kita membaca hour itu bacanya adalah hour. A. Jadi huruf yang pertama keluar adalah huruf hour.
bukan hour, tapi hour. Maka huruf yang pertama keluar adalah huruf vokal A. Makanya dia menggunakan artikel n, artinya adalah 1 jam. Lanjut. Apple. Huruf pertama yang keluar adalah huruf E. Tulisannya meskipun A ya. Maka dia menggunakan artikel n, artinya adalah sebuah apel. Lagi, umbrella. Umbrella tulisannya U pakai U O M gitu ya, tapi bacanya A. Maka huruf yang pertama keluar adalah huruf A, umbrella. Maka dia menggunakan artikel n. Selanjutnya, kalau gimana Benida? Nah, kalau mudah. Kalau ada kata benda yang diawali huruf selain huruf vokal, nah berarti huruf konsonan, maka dia tinggal menambahkan huruf artikel gitu ya, artinya sebuah, seekor, seorang, artinya karena tunggal ya. A cat, seekor kucing. A class, sebuah kelas. A student, seorang siswa. Nah sekarang kita bicara the. Apa itu the? The itu sama kata sandang, fungsinya adalah untuk memodifikasi benda tertentu. Maksudnya adalah, contoh kita lihat ya, I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. The cat is black. Kucing itu, nah the itu kalian artikan itu. Itu boleh. Artinya adalah kucing tertentu yang akan Bunida bicarakan. The cat, kucing itu, is black. Jadi kucing yang akan saya bicarakan ini adalah kucingku yang berwarna hitam. Nah, itu bedanya. Penggunaan the itu adalah benda khusus atau benda tertentu yang dimaksudkan oleh pembicara, ya. Selain itu, the digunakan untuk tempat-tempat umum, contohnya the school, the university, the hospital, the mosque, yaitu bangunan-bangunan yang besar dan terkenal gitu ya. Lanjut. Nah, kalau tadi sudah tahu sedikit banyak tentang and the, nah sekarang kita pindah langsung ke materi intinya, yaitu singular and plural. Apa itu singular and plural? Kalau singular adalah benda tunggal, kalau plural adalah benda jamak. Nah, ini kita lihat di tabelnya, Bunida sudah memberikan contoh. Singular itu adalah benda tunggal, biasanya ada ciri-ciri artikel atau en, ya, karena menunjukkan tunggal, artinya seekor, sebuah, seorang boleh. Kalau satu, contohnya a pencil adalah sebuah pensil. Nah, kalau jamaknya berubah menjadi two pencils. Ini Bunida kasih contoh 2, artinya kalau 2 itu dalam bahasa Inggris sudah jamak, lebih dari 1. Makanya pensilnya tinggal nambah s di belakang. Loh Bu, kok ada S, ada ES gitu ya? Nah, kita nanti bahas satu persatu. Biasanya ciri-ciri kata benda yang jamak itu bendanya, kata bendanya di belakangnya tinggal nambahi huruf S atau ES yang sering kita lihat gitu ya. Nah, contoh yang kedua, a book, sebuah buku. Kalau bukunya lebih dari 1, nah Bunida kasih contoh beberapa buku, some books, maka tinggal nambahi S di belakang. Nah, lagi yang ketiga, a bus, sebuah bus. Nah, kalau busnya ada 3, berarti 3 buses. Nah, di antara contoh ketiga ini itu ada yang tambah S sama ES. Nah, kita bahas satu persatu. One teacher. Kalau 2 guru berarti 2 teachers. Tinggal nambahin S, enak ya gitu ya. One student, 1 siswa. Kalau 2 siswa, 2 students. Kalau lanjut, one bottle, 1 botol. Kalau 2 botol berarti tinggal nambah S, 2 bottles gitu ya. Nah, ini nanti yang membedakan kenapa ada yang S, ada yang ES, ada yang berubah menjadi IES, itu kita bahas satu persatu. 1, benda yang berakhiran benda yang berakhiran Y, contoh di sini adalah one lady, seorang putri gitu ya. Kalau putrinya lebih dari 1, karena berakhiran Y, benda yang berakhiran huruf Y di belakang, maka kalau ada 2 benda, dia akan berubah menjadi IES, Y-nya hilang, berarti 2 ladies gitu ya. Lagi, one candy, 1 permen. Kalau permennya 2, berarti 2 candies, Y-nya hilang, Y-nya berubah menjadi I, terus ada E sama S. Perlu diingat, benda-benda yang berakhiran huruf Y, maka ketika jamak atau lebih dari 1, maka dia berubah menjadi IS.
candies, ladies gitu ya. Nah, lanjut. Yang kedua, kata benda yang berakhiran CHX, SHS, SRS, RES, atau biasanya yang bunyinya agak es gitu ya. Nah, itu biasanya tinggal nambah ES. Contoh, a match menjadi two matches. A box, sebuah kotak. Kalau 2 kotak berarti 2 boxes. A brush, sebuah sikat. Kalau 2 sikat, 2 brushes. A glass, sebuah gelas, 2 gelas, 2 glasses. A bus, sebuah bus, maka menjadi 2 buses. Nah, yang ini benda-benda yang berakhiran huruf O, maka dia akan tinggal nambah ES di belakangnya. A potato menjadi 2 potatoes. A tomato menjadi 2 tomatoes gitu. Lanjut. Nah, kalau yang ini adalah benda-benda yang mempunyai pengecualian atau yang disebut irregular plural, yaitu kata benda jamak yang tidak beraturan ya. Yaitu contohnya a man. Nah, maka dia menjadi 2 men. Nah, gitu ya. Karena man ini adalah pengecualian seorang laki-laki, maka kalau 2 laki-laki, man berubah menjadi man. Di sini tulisannya man menjadi man. Woman, woman ya menjadi women, boleh dibaca women atau woman juga boleh. A child menjadi, kalau seorang anak menjadi anaknya lebih dari 1 menjadi 2 children ya. Anaknya banyak berarti lebih dari 1 children. Nah, tidak boleh ditambah s. 2 anak, 2 childs. Nah, salah. Yang benar adalah 2 children. A person, ada seseorang gitu ya. Seorang laki-laki atau perempuan itu person, orang gitu ya. Kalau orangnya lebih dari 1 berarti jangan persons tinggal nambah s, jangan. Karena ini pengecualian, karena irregular plural ya. Jadi berubahnya menjadi 2 peoples. Oh, di dalam kelas itu ada 5 orang. Jadi 5 people tanpa imbuhan s di belakang. A mouse, yaitu tikus ya, seekor tikus. Kalau tikusnya lebih dari 1 jangan nambahi s, mouses gitu, salah. Sebenarnya adalah 2 mice ya. Nah, kalau itu tadi sudah paham bedanya antara singular sama plural. Nah, Brinda akan menjelaskan lagi tentang there is and there are. There is itu artinya ada. Cuman kalau ada is itu menunjukkan bendanya 1. Jadi kalau Bunda ngasih contoh, there is a book on the table, ada, ini is ya bukan iya ya, salah ketik ya. Ada sebuah buku di atas meja. Bendanya 1 ya. Lagi bawahnya, kalau there is an apple in the refrigerators, ada sebuah apel di dalam kulkas. There is an owl on the tree, ada seekor burung hantu di pohon. Nah, kalau bendanya lebih dari 1, boleh 2, 3 atau banyak, kalian mengubahnya jangan pakai is tapi pakai are, karena bendanya lebih dari 1. There are. Oh, di sana ada bukunya lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Berarti kita panggilnya atau membacanya atau menggunakannya dengan there are. Are itu menunjukkan jamak ya. Lanjut, bawahnya there are 3 apples in the refrigerators. Ada 3 apel di dalam kulkas. Bawahnya there are some owls on the tree. Ada beberapa burung hantu di pohon. Nah, itu bedanya. Artinya yang penting adalah there is itu artinya ada, tunggal. Kalau there are ada lebih dari 1. Nah, yang ini lagi kita lanjut. Apa bedanya this, that, this, those? Jangan sampai bingung. Kalau bingung sambil mencatat. Kalau this artinya ini, digunakan untuk benda tunggal. Kalau Bunda bilang this is a pencil, ini adalah sebuah pensil. Saya kasih contoh lagi. This is your pencil.
ini adalah pensilmu. Berarti pensil yang saya berikan ini, yang saya tunjukkan pada temanku, ini adalah jumlahnya 1. Makanya di sini menggunakan is. Dan tulisannya tetap menggunakan this. T-H-I-S. This gitu ya. Nah, kalau yang titik kedua, this, ini apa bedanya? Nah, kalau this, ini artinya ini, tapi bendanya lebih dari 1. These are chickens. Ini adalah ayam, berarti ayam ini yang saya tunjukkan, yang ada di dekat saya, ini adalah ayamnya lebih dari 1. Nah, yang perlu kalian ketahui, this dan this, ya, agak panjang sedikit ya, itu adalah benda-benda yang saya bicarakan itu dekat dengan saya, yang ada dekat dengan saya. Nah, yang that dan those itu artinya itu. Nah, kalau Bunidak bilang itu, berarti benda itu ada di dalam jangkauan Bunidak, cuman tidak dalam dekat Bunidak, tapi agak jauh gitu ya. Berarti kalau that artinya itu, 1, berarti that is my house. Kamu jalan-jalan sama Bunidak, tak tunjukin, oh itu loh rumahku, that is my house, artinya saya menunjuk di sana itu loh, that is my house, itu adalah rumahku. Kalau Bunidak bilang those are, berarti bendanya lebih dari 1. Saya bilang itu, tapi bendanya lebih dari 1. Oh, Bunidak melihat ada kambing-kambing di lapangan, itu kayaknya kambing ya. Those are, kambingnya lebih dari 1. Those are not goats. Oh, itu bukan kambing itu. Those are not goats, but sheep. Tapi domba. Oh, saya salah melihat tadi dari jauh. Saya lihatnya kambing, ternyata domba. Makanya tulisan di sini atau kalimatnya adalah those are not goats. Itu bukan kambing, tapi domba. Maka Bunidak bilang those, itu. Karena itunya lebih dari, bendanya lebih dari 1, maka Bunidak menggunakan those are. Nah, kalau bilang itu 1, bilangnya that is. Nah, sejauh ini paham ya? Insya Allah paham. Kalau ada kebingungan, masih belum paham, boleh jabri Bunidak ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau Bunidak kasih contoh apel ini, saya tunjuk this is an apple, berarti ini adalah sebuah apel. Kalau Bunidak nunjuknya apelnya agak jauh, jadi saya bilangnya itu adalah sebuah apel. Apelnya jauh dari Bunidak. Nah, lanjut gambar bawahnya itu plural, jadi bendanya lebih dari 1. Bunidak bilang ini adalah apel, jadi apelnya itu di dekatnya Bunidak banyak. Nah, kalau bendanya jauh dari Bunidak, Bunidak bilangnya those are apples, itu adalah apel. Karena kalau ini itu di dekat Bunidak, kalau itu jauh dari Bunidak. Nah, kalau mau menanyakan benda-benda yang bisa dihitung dan enggak bisa dihitung, contohnya kalau apel, kucing, buku itu bisa dihitung, maka kita menggunakan how many, artinya berapa banyak. Nah, kalau menanyakan benda-benda yang tidak bisa dihitung, contohnya minyak, uang, pasir, tepung, itu nggak bisa dihitung tapi bisa ditimbang atau ditakar gitu ya. Nah, itu menggunakan how much. Nah, contohnya kalau how many cats do you have, berapa kucing yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya. Kalau uang, how much money do you have, berapa banyak uang yang kamu miliki. Nah, itu pakai how much. Nah, how many itu untuk benda yang bisa dihitung, how much adalah untuk menanyakan berapa banyak tapi bendanya tidak bisa dihitung. Nah, contohnya seperti ini, how many books are there, berapa banyak buku di sana. There are 3 books, di sana ada. Tadi Bunidak sudah bilang kalau there itu artinya ada ya. Ada 3 books, karena bukunya 3 maka dia menggunakan are ya. Kalau lagi bawahnya how many bags are there, berapa banyak tas di sana. There are 4 bags, di sana ada 4 tas gitu ya. Nah, kalau how much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah how much money do you have, berapa banyak uang yang kamu miliki. Oh, I have 1 million rupiah. Jadi kenapa uang? Loh Bu, uang kan bisa dihitung. Nah, itu nominalnya yang bisa dihitung. Jadi 5.000 ditambah 5.000, 10.000 itu nominalnya. Tapi uang itu tidak bisa dirobek-robek, dihitung nggak bisa. Yang bisa itu lembarannya baru bisa dihitung. Tapi nominalnya
baru ditambahkan. Jadi dia itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Jangan bingung ya. Nah, cuman memang uang itu ada kertasnya, ada tulisannya, nominalnya. Makanya bilangnya, oh uang itu bisa dihitung karena memang ada tulisan, ada nominalnya. Nah, oke. Sekian dari Bunda. Nanti kalian kerjakan latihan cuman 5 saja, halaman 56 soal nomor 6 sampai 10 saja. Halaman 56 soal nomor 6 sampai 10 saja. Oke. That's all from me, from Miss Nida. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.